Yang nomor satu, yaitu perbedaan terletak pada sumber. Islam itu sumbernya wahyu ilahi, sedangkan demokrasi sumbernya akal insani. Nah sekarang jujur aja kita jawab, kira-kira yang bersumber dari wahyu ilahi dengan akal insani sama atau beda itu? Nggak bisa disamakan, saudara. Nah sekarang, karena Islam bersumber dari wahyu ilahi, dari yang maha suci dan maha sempurna, maka bisa dipastikan kalau sistem Islam adalah sistem yang sempurna. Kita bisa memastikan itu atas dasar iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita yakini bahwa mustahil Allah itu punya cacat, celak, dan kekurangan. Mustahil kalau Allah itu tidak sempurna. Allah maha suci dan maha sempurna. Karena itu apa-apa yang datang dari Allah pasti akan sempurna, saudara. Karena Islam tadi sumbernya adalah wahyu ilahi, maka yang dijadikan pedoman dalam sistem Islam tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dua sumber hukum utama yang harus dipegang erat-erat oleh umat Islam. Jadi yang satu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang satu bersumber, ya, berpedoman kepada undang-undang yang dibuat oleh manusia. Sekali lagi, ini menjadi jelas bagi kita bahwa Islam tidak bisa disamakan dengan demokrasi. Di dalam Islam, pembuat hukum itu adalah Allah. Asy-syari', peletak syariat, pembuat syariat, pembuat undang-undang adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di dalam demokrasi, pembuat hukum, pembuat aturan, pembuat undang-undang adalah rakyat, itu pun melalui perwakilannya. Jadi nggak rakyat rame-rame terus mereka rapat, tidak. Karena untuk menghimpun rakyat yang jutaan untuk rapat nggak mungkin, saudara. Buru-buru mau rapat jutaan, rapat 50 orang aja ribut. Nah karena itu akhirnya diambil jalan apa? Rakyat memilih wakilnya, wakil inilah yang kumpul di parlemen, yang merumuskan, membuat, dan mengesahkan daripada perundang-undangan. Jadi beda. Di dalam Islam pembuat undang-undang adalah Allah, sedangkan dalam demokrasi pembuat undang-undang adalah wakil-wakil rakyat. Hukum yang digunakan dalam sistem Islam jelas, tidak lain dan tidak bukan adalah syariat Islam. Sedangkan hukum yang digunakan dalam sistem demokrasi adalah undang-undang yang disepakati oleh mayoritas wakil rakyat. Jadi wakil rakyat yang sudah kumpul, bagaimana keputusan mayoritas mereka? Kalau sudah 50% lebih mereka bersepakat dalam satu perundang-undangan, mereka putuskan itu jadi undang-undang. Enggak peduli apakah itu undang-undang sesuai dengan syariat ataupun tidak sesuai, saudara. Sekalipun itu undang-undang merugikan rakyat, tapi kalau mayoritas wakil rakyat sudah setuju, maka dia menjadi hukum yang harus diberlakukan. Ini demokrasi. Jadi demokrasi terserah mayoritas daripada wakil rakyat yang membuat undang-undang. Enggak peduli itu undang-undang apakahnya mau sesuai agama atau tidak sesuai agama, apakah sesuai dengan keinginan rakyat atau tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Yang penting kalau sudah sesuai dengan keinginan mayoritas wakil rakyat, dia sudah bisa menjadi hukum yang harus diberlakukan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan dalam Islam, hukumnya adalah syariat Islam. Nah, makanya di sini bisa kita tekankan bahwa hukum Islam itu sifatnya dia permanen, stabil, dari zaman ke zaman
tidak akan berubah kecuali di dalam persoalan ijtihadiyat, saudara. Tapi dalam persoalan yang sudah qat'i ditentukan oleh Al-Quran maupun As-Sunnah, maka dia tidak akan pernah berubah-ubah. Akan tetapi kalau undang-undang yang disepakati mayoritas wakil rakyat, ini akan selalu berubah-ubah dari satu zaman ke zaman yang lainnya. Kita bisa lihat dulu di Amerika Serikat, sekitar tahun 30-an, ada undang-undang anti minuman keras. Minuman keras dilarang. Bahkan ada 300.000 orang lebih yang dihukum mati gara-gara minuman keras, saudara. Akan tetapi setelah perang melawan minuman keras itu dilancarkan oleh Amerika Serikat, ternyata perang yang dilancarkan tersebut tidak didukung oleh masyarakat Amerika. Masyarakat Amerika lebih suka untuk mendukung peredaran minuman keras. Akhirnya perang itu terhenti, undang-undang pun dicabut, padahal sudah terlanjur banyak yang dihukum mati, saudara. Akhirnya minuman keras dilegalkan, diresmikan untuk beredar lewat undang-undang baru yang ada di Amerika Serikat. Jadi kita bisa lihat, jadi dalam perundang-undangan demokrasi, hari ini bisa haram, besok bisa halal. Hari ini bisa nggak boleh, besok bisa boleh. Tapi kalau dalam Islam tidak. Dari zaman Nabi Muhammad SAW minuman keras itu haram, sampai hari kiamat tetap dia akan haram, saudara. Nah, jadi nggak berubah-ubah, stabil itu hukum. Jadi apa-apa yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, itu stabil, tetap, tidak boleh diubah. Nah, jadi di sini jelas kita lihat bahwa syariat Islam yang ada dalam sistem Islam ini menjamin kalau hukum-hukum tadi tidak seenaknya berubah-ubah mengikuti tuntutan zaman dan tuntutan suatu masyarakat setempat, saudara.